Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pengurusku maupun jemaatku yang dikasih Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu hari ini kita semua ada di tempat hari ini, kita boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya percaya itu semua karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Amin. Bapak Ibu, hari ini Selasa 18 Januari 2002, kita tahu di dalam setiap hari Selasa kita mengadakan pool, dan hari ini tema pool malam hari ini adalah kemenangan di masa kering. Malam hari ini izinkan saya boleh untuk menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh berada di keadaan hari ini dalam keadaan baik. Apapun yang kami alami hari ini, kami percaya kalau kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu, kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, biarlah ketika firman disampaikan itu dapat mengubahkan kehidupan kami. Berkati, urapi kami semua Bapak yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, biar apa yang disampaikan itu berasal daripada mau apa yang Kau sampaikan buat setiap kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kul hari ini, kemenangan di masa kering. Malam hari ini, kalau kita mendengar masa kering seperti ini, mungkin malam hari ini kita mengingatkan kita akan apa yang kita alami beberapa bulan terakhir, dan mungkin dampaknya mungkin masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Di mana kita di masa pandemi yang belum juga berakhir, mungkin kita juga bisa merasakan di masa pandemi ini seperti masa yang kering, masa sukar, karena banyak kesulitan yang harus dihadapi. Baik sebagai pengusaha, kita tahu banyak pengusaha juga yang menghadapi masa sulit di dalam keadaan seperti ini, apalagi otomatis kita sebagai pegawai yang di bawahnya. Tapi dengan keadaan seperti ini, kita sebagai anak Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak akan terjadi tanpa seizinnya, tanpa sesuai dengan apa yang Dia rencanakan. Lewat apa yang kita alami, dampaknya mungkin masih kita rasakan sampai hari ini. Tapi biarlah malam hari ini kita mau belajar, kita belajar sikap benar apa yang harus kita lakukan di masa yang sukar, di masa kering seperti ini, seperti tema malam hari ini, kemenangan di masa kering, agar kita boleh siap menghadapi masa yang sukar dalam kehidupan kita, bahkan kita boleh mengalami kemenangan di masa kering seperti ini. Saya percaya lewat masa sukar ini Tuhan memberikan sesuatu buat setiap kita orang percaya, yaitu bicara mengenai standar, sebagai standar yang baru kepada setiap orang yang percaya. Ya, hari ini kita mau belajar dua poin yang mau saya sampaikan, bagaimana caranya supaya kita ini bisa boleh melewati masa yang sukar, ya. Bahkan kita boleh mengalami kemenangan di masa yang sukar seperti ini. Ya. Lewat firman Tuhan disampaikan hari ini, biarlah kita lewat dua poin ini kita boleh semakin belajar, semakin diingatkan hal apa saja yang harus kita miliki sebagai standar baru orang percaya, agar kita boleh boleh lewat menghadapi masa sukar, bahkan kita boleh mengalami kemenangan di dalam masa yang sukar seperti ini. Ya. Hal yang pertama, kita mau baca di dalam firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, hal pertama yang harus dimiliki sebagai standar baru sebagai setiap orang yang percaya, tentu bukan hanya dengan mengatakan saya orang percaya, saya percaya kepada Tuhan, saya berdoa setiap hari, ya. Tetapi
lewat masa yang sukar seperti ini, saya percaya Tuhan menetapkan satu standar yang baru untuk kehidupan kita. Ya, bicara mengenai upgrading, bagaimana hidup kita boleh iman percaya kita ini benar-benar dibuktikan. Karena kita nggak bisa bilang sebagai orang percaya hanya dengan berkata-kata saja kepada setiap orang, saya orang percaya, saya sudah berdoa. Tapi lewat keadaan yang sukar ini, kita harus membuktikan bahwa kita adalah orang yang percaya, yaitu dengan sikap dan tindakan kita sebagai orang percaya. Saya ingat satu kisah mukjizat ketika Tuhan Yesus membuat mukjizat di Kana, ya, di perjamuan kawin, di mana ketika itu dalam satu perjamuan kawin, ketika tiba-tiba kehabisan anggur, dan apa yang dilakukan ketika itu, ibunya Maria berkata kepada pelayan yang ada di sana, suruh mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memerintahkan untuk menuang air dan mencedoknya, ya, mencedok air, lalu menaruh di gelas dan dibawa kepada pemimpin pesta untuk dibagikan kepada khalayak ramai saat itu. Ya, tetapi apa yang terjadi? Alkitab tulis mujizat itu terjadi. Saya percaya kenapa mujizat terjadi bukan hanya kemampuan Tuhan Yesus, ya, tetapi mujizat itu terjadi bukan karena hanya kehendak Tuhan, karena saya percaya Tuhan berkehendak untuk melakukan mujizat kepada setiap orang-orang yang dikasihinya. Tetapi bagaimana mujizat itu terjadi adalah ketika pelayan-pelayan itu yang dengan tahu bahwa yang dicedoknya air, tetapi dia tetap taat melakukan dan membawa itu air yang menjadi anggur ini ke pemimpin pesta. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Ada kisah 5 roti dan 2 ikan juga sama. Bagaimana mujizat ini terjadi? Ya, emang karena Tuhan memberkati. Tetapi bagaimana Tuhan memberkati dimulai dari dua anak kecil ini yang datang kepada yang percaya kepada Tuhan, taat dan melakukan, mempersembahkan roti dan ikan kepada Tuhan. Ya. Saya percaya hari ini, kalau hari ini kita mau bisa mengalami kemenangan di masa sukar, di masa kering, ada satu bagian yang harus kita lakukan. Kita kudu punya standar yang baru di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita nggak bisa berkata-kata saja, Tuhan, saya orang percaya. Kita tidak bisa bicara hanya di dalam doa, Tuhan, saya percaya. Tetapi ini saatnya kita harus membuktikan. Lewat masa sukar yang ada, apakah kita tetap taat dan percaya penuh kepada Tuhan. Karena seorang yang percaya penuh, kita bisa lihat dari apa yang keluar dari dalam hidupnya. Apakah dia tetap bisa bersyukur, tetap melakukan kehendak Tuhan, atau mulai bersungut-sungut. Karena orang yang percaya pasti nggak gampang kecewa oleh keadaan. Orang yang percaya nggak gampang bersungut-sungut atau menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan di dalam hidupnya karena tekanan yang ada. Malam hari ini, hal pertama kalau kita mau menang melewati masa sukar, yaitu kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Buktikan iman percaya kita dengan tindakan kita, bukan hanya dengan perkataan. Ya, biarlah apa yang terjadi seperti firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah, seperti pohon yang diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi aliran air, batang airnya, dan tidak mengalami panas terik, bahkan terus berdaun hijau, berbuah, dan menghasilkan buah. Ya, apa yang ditulis dalam Yeremia 17 ayat 8 ini seperti pohon ini, bukan pohon yang nggak pernah mengalami musim terik. Di dalam firman Tuhan, tidak khawatir dalam tahun kering. Bicara mengenai
tetap mengalami tahun kering, tetapi dia tidak pernah khawatir akan hidupnya. Karena dia percaya penuh kepada Tuhan. Bukan hanya perkataan, tapi lewat perbuatan kita. Amin. Itu yang pertama, percaya penuh kepada Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa melewati masa sukar, masa kering dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Mazmur 91 ayat 14, apa yang ditulis oleh Raja Daud. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal kedua yang harus kita miliki, upgrading yang harus kita lakukan. Tadi percaya penuh, buktikan dengan bukti. Yang kedua, supaya kita juga boleh melewati masa kering, kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Ya, sebab kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Melekat bicara artinya menempel, ya. Bicara hati kita terpaut terus kepada Kristus. Bicara mengenai bagaimana hidup kita ini bergaul erat dengan Kristus. Jadi apapun keputusan yang kita ambil selalu sesuai dengan, selalu berdasarkan kepada Kristus. Ya. Kalau saya ibaratkan, gambarkan, hati yang melekat itu ketika seperti seorang suami yang punya hubungan yang erat dengan istrinya atau dengan anaknya. Ya. Itu bicara mengenai hidup yang melekat. Maka suami itu otomatis segala apa yang dilakukan, tolak ukurnya pasti adalah istri dan anaknya. Dan segala sesuatu yang dilakukannya pasti bukan hanya tolak ukur istrinya, istri anaknya, tapi juga apakah ini akan menyenangkan istri dan anak. Demikian juga dengan orang yang melekat kepada Kristus, yang punya hubungan yang dekat kepada Tuhan, yang bergaul erat dengan Tuhan, yang begitu mengetahui Tuhan kita, Tuhan Bapa kita, Bapa yang penuh kasih. Maka segala sesuatu pertimbangannya pasti juga harus sesuai dengan apa yang Kristus mau. Segala sesuatu tindakan yang dilakukannya pasti selalu berdasarkan apakah ini akan menyakiti Tuhan atau tidak. Bapak Ibu, Matius 7 ayat 9 ya, firman Tuhan bilang ini, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu firman Tuhan. Seorang Bapak yang baik, ya kalau di dunia aja, nggak akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan, atau memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti. Apalagi Bapak kita yang di surga. Saya percaya kalau kita punya hati yang melekat kepada Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan, selalu pertimbangannya dasarnya selalu apakah ini mengasihi Tuhan atau enggak? Apa yang aku lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Maka apa yang ditulis Raja Daud, ya, ini pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Yuk kita baca lagi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, dan sebab ia mengenal namaku. Jadi hal yang kedua, kalau kita mau bisa melewati masa yang sukar, tergantung seberapa melekat hati kita kepada Tuhan. Karena Bapa di dunia pun tahu memberikan yang terbaik buat anak-anak. Apalagi Bapa kita yang di surga. Kalau kita bergaul dekat dengan Bapa kita, punya hati yang melekat dengan Bapa kita, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan pun akan mengasihi kita. Dan Tuhan akan melindungi dan membentengi hidup kita secara otomatis. Amin. Karena Bapa kita melebihi Bapa ada yang semua Bapa yang ada di dunia ini. Amin. Malam hari ini ada dua hal ya yang harus kita miliki sebagai orang percaya agar kita bisa melewati masa yang sukar dalam kehidupan kita. Sebagai bukti kita orang percaya, kita harus upgrade diri kita. Ya. Yang pertama apa? Kita kudu percaya sepenuh hati. Ya. Kita percaya dan taat, berharap kepada Tuhan dan dibuktikan
bukan hanya dengan perkataan saja. Yang kedua, hati kita kudu melekat terpaut terus kepada Kristus. Orang yang terpaut kepada Kristus akan mengasihi Kristus. Dan saya percaya Kristus juga akan mengasihi kita, akan meluputkan kita, membentengi kita, bahkan melewati kita. Sehingga kita seperti orang yang seperti pohon yang tumbuh di aliran tepi sungai. Sekalipun ngalamin musim kering, tapi dia tidak pernah merasakan musim kering. Karena dia tetap bisa bersyukur dan berbuah. Ya, karena apa? Karena dia tahu hidupnya nggak sendiri. Ada Tuhan yang selalu menolong dia. Ada Tuhan yang mengasihi, ada Bapa yang baik di dalam hidupnya. Amin. Biarlah dua hal ini kita tetap ingat sebagai anak Tuhan. Biarlah malam hari ini, apa yang kita dengar malam hari ini boleh menjadi kekuatan buat hidup kita. Untuk melewati masa kering yang kita nggak tahu sampai kapan. Ya, yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau sudah bicara banyak untuk kami, Bapa. Engkau banyak mengingatkan kehidupan kami, Bapa. Sekalipun hari ini kami melewati masa yang sukar di dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu sampai kapan ada masa sukar yang harus kami alami dalam hidup ini, Bapak. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mengenal kami. Di dalam hari ini kami mau menguatkan iman kami. Kami mau percaya, taat, berserah penuh kepada Tuhan, Bapak. Sebagai Bapak yang baik. Dan kami juga mau Tuhan, hati kami tetap melekat kepada Engkau. Biarlah kami boleh tetap mengasihi Engkau. Kami tetap boleh melakukan kehendak Engkau. Sampai Engkau boleh melihat kami bahwa kami mengasihi Engkau dan kami percaya hati Engkau juga ada buat kami. Engkau akan meluputkan kami, membentengi kami sehingga kami dapat melewati masa sukar dalam kehidupan kami, Bapak. Berkati setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, Bapak. Setiap jemaat Ketapang Cilampani, Tuhan berkati. Setiap pengurus yang ada, Tuhan Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kesukaran mereka, Tuhan, apapun kesulitan mereka, Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang menolong untuk setiap mereka, Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Bapak, hamba-Mu berdoa, Tuhan, biarlah kesembuhan dari Tuhan, bilur darah Yesus menyembuhkan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa kami, Bapak. Kalau ada kesalahan, ada kekecewaan, ada sakit hati, ampuni kami, Tuhan. Biarlah bilur Yesus boleh menyembuhkan kami semua, Bapak yang sakit. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan. Bilur Yesus menyembuhkan kau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.